Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore semuanya. Buat kalian yang sedang menonton video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang metode penelitian sosial. Silakan disimak baik-baik dan catat kata-kata yang penting. Kita akan membahas tentang penelitian sosial, di mana ada kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasarnya ada 3.1, memahami berbagai jenis dan faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. 4.1, menalar berdasarkan pemahaman dari pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial dan akibat yang ditimbulkan. Indikatornya ada apa aja ya? Nah, indikatornya ada 3.1, peserta didik mampu menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sosial. Yang kedua, mampu menganalisis penelitian sosial. Dan KD 4.1-nya yaitu melakukan diskusi menyusun penelitian sosial, lalu peserta didik melakukan penelitian sosial secara berkelompok sesuai dengan tema. Oke, kita lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran, di mana kita akan melakukan dengan model pembelajaran discovery learning. Peserta didik dapat mengidentifikasi metode penelitian sosiologi. Yang kedua, menjelaskan dan mempraktekkan metode survei atau kuantitatif. Yang ketiga, metode partisipatorik atau dengan kualitatif. Kita lanjut. Di sini ada gambar sekumpulan orang. Nah, keingintahuan manusia tentang gejala sosial yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari mendorongnya untuk mencari jawaban dari apa, bagaimana, dan mengapa gejala tersebut dapat terjadi. Nah, di sini manusia menggunakan sejumlah cara untuk menjawab rasa keingintahuan serta menemukan kebenarannya. Apa yang kamu ketahui tentang penelitian sosial? Nah, jadi penelitian sosial itu adalah suatu kegiatan untuk mencari tahu atau mencari suatu kebenaran dengan suatu metode-metode dan metodologi tertentu. Lalu, kita sebagai peneliti juga harus mempunyai proses berpikir. Proses berpikir ada dua. Yang pertama ada deduksi dan induksi. Deduksi merupakan suatu proses berpikir yang menggunakan hal-hal umum untuk menyimpulkan atau mencari tahu mengenai suatu hal yang khusus. Induksi adalah merupakan kebalikan dari deduksi. Jadi, kalau deduksi itu contohnya, misalnya kita akan mencari tahu tentang motivasi siswa dan prestasi siswa. Nah, kalau kita menggunakan deduksi, kita harus tahu dulu teori-teori tentang motivasi siswa. Lalu, jika sudah menemukan teorinya, kita langsung cek ke lapangan apakah benar motivasi siswa ini mempengaruhi si prestasi siswa. Jadi, deduksi intinya adalah menemukan teorinya terlebih dahulu, baru di cross check ke lapangan. Nah, induksi adalah kebalikannya. Kalau induksi misalnya, jika kita mau meneliti suatu masyarakat yang terasing karena budaya, kita harus cari tahu dulu ke lapangan. Baru setelah mendapatkan data, setelah mendapatkan informasi yang lebih lanjut, baru kita cross check dengan menarik kesimpulan dari data-data yang kita ambil, lalu dijadikan kesimpulan, lalu kita cek ke teori-teori yang berhubungan dengan masalah tersebut. Paham ya sampai sini? Kita lanjut. Ada karakteristik penelitian sosial. Ada sistematis, ada empiris, ada umum, ada logis, metodis, akumulatif, dan umum. Nah, sistematis artinya bahasa tersusun secara teratur, beraturan menurut sistem. Kalau empiris artinya diperoleh dari pengalaman, penemuan, dan pengamatan. Kalau umum artinya meliputi keseluruhan dan tidak hanya menyangkut yang khusus saja. Logis artinya sesuai dengan logika, masuk akal, dan benar menurut penalaran. Metodis artinya berdasarkan metode yang kebenarannya diakui oleh penalaran. Lalu ada akumulatif, yaitu artinya bertambah, makin berkembang, dan dinamis. Selanjutnya ada metode penelitian dan dari berbagai jenis dari kualitas data.
ada kuantitatif dan ada kualitatif. Apa bedanya? Kalau kuantitatif adalah suatu penelitian yang datanya dapat diukur, contohnya besar penghasilan, frekuensi perilaku, dan semuanya berhubungan dengan angka. Lalu kualitatif adalah suatu penelitian yang mengutamakan segi kualitas data, mengumpulkan data, informasi, dan keterangan. Lalu pendekatan kuantitatif ada 3. Yang pertama ada penelitian eksplanatif, deskriptif, dan survei. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan penjelasan mengapa suatu fenomena atau gejala dapat terjadi. Yang kedua, penelitian deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang akan diteliti. Yang ketiga, ada survei, yakni tipe pendekatan dalam penelitian yang ditujukan pada sejumlah besar individu atau kelompok. Lalu ada pendekatan kualitatif. Di sini ada penelitian deskriptif, eksploratif, dan studi kasus. Penelitian yang dilakukan demi memberikan informasi yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Yang kedua, penelitian eksploratif yang dilakukan untuk mengenali dan menggali suatu gejala yang relatif masih baru. Lalu ada studi kasus, yakni penelitian yang terinci tentang seseorang dan sesuatu unit yang selama kurun waktu tertentu. Jadi hanya mengkaji di dalam satu unit dalam waktu tertentu. Oke, setelah mendengarkan penjelasan dari saya, mari kita evaluasi dengan beberapa latihan soal. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan sistematis dan logis sebagai ciri penelitian sosial? Lalu, apakah yang dimaksud dengan penalaran? Dan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan proses berpikir analogis? Dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom ya. Oke, sekian materi penjelasan dari saya. Jangan lupa semangat untuk belajar hari ini. Semoga PJJ berjalan dengan lancar, sehat terus, dan tetap semangat dalam PJJ dan belajarnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, dan ada quotes nih dari Pak Ridwan Kamil, itu jangan meminta diringankan bebanmu, mintalah dikuatkan punggungmu. Oke, sekian dari penjelasan materi atau video pembelajaran hari ini. Catat hal-hal yang penting dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.